Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Rosikin, NIM E2019-3151. Di sini saya akan membuat suatu video yang dimana isi daripada video itu adalah mereview dari 3 makalah yang sudah dikumpulkan oleh rekan-rekan di grup. Jadi dalam hal ini yaitu tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC FMI. Nah baik, yang pertama yaitu saya akan mereview makalah dari rekan Kiki, yang mana di sini membahas tentang pasar barang ataupun keseimbangan kurva IS, LM, makro. Nah di sini ada 2 pokok pembahasan dalam makalah ini, yaitu pokok pembahasan yang pertama atau subtema yang pertama yaitu pasar barang dan kurva IS, lalu yang kemudian yaitu pasar barang kurva LS. Dalam segi penulisan memang sudah cukup bagus ya, dan di sini dalam pembahasan yaitu mengenai pasar barang dan kurva IS, yang dimana dalam pengertian di makalah ini pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah pengertian daripada pasar barang dan kurva IS. Nah, permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Dan di sini juga terdapat rumus-rumus ataupun metode-metode perhitungan yang dicantumkan di dalam makalah. Dan yang kedua yaitu pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diberlakukan karena bunga itu mengandung unsur riba. Sehingga keseimbangan di pasar barang pada ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang pada sistem ekonomi konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapuskan dan diganti dengan tingkat keuntungan yang diharapkan, atau dalam bahasa syariahnya itu dengan istilah bagi hasil. Nah, secara sistematis hubungan fungsional antar pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dirumuskan dengan C dan pendapatan yang disimbolkan dengan C dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini terdapat rumus yang mana ini adalah rumus hubungan fungsional antara pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan pendapatan, yaitu dengan konsumsi rumah tangga C dan pendapatan Y. Jadi C sama dengan F dalam kurung E dengan C sama dengan C1 plus C2. C1 sama dengan pendapatan muzakti, C2 sama dengan pendapatan mustahid. Lalu yang kemudian pasar uang dan kurva LM, dan juga di sini pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Dan di sini juga terdapat rumus-rumus. Dan mungkin sekian untuk review makalah dari yang dibuat oleh rekan Diki. Dan selanjutnya saya akan mereview materi yang dibuat oleh rekan Dika, yang mana di sini mengenai video ataupun mengenai makalah adapun materi dari makalah yang dibuat oleh rekan Dika ini yaitu tentang ekonomi terbuka makro ekonomi Islam, ekonomi terbuka makro Islam. Di sini terdapat subtema atau pembahasan 3 pokok pembahasan. Yang pertama pengertian perekonomian terbuka, sebab akibat terjadinya perekonomian terbuka, serta penutupan ekspor dan impor. Dalam penulisan makalah sudah cukup baik. Tinggal bagaimana kita mereview materi-materi yang ada di makalah tersebut. Akankah ada kekurangan ataupun memang sudah lengkap? Nah, yang pertama pengertian perekonomian terbuka.
Perekonomian terbuka atau disebut perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Jadi perekonomian terbuka dalam makalah ini disampaikan bahwa disebut perekonomian 4 sektor atau suatu sistem ekonomi yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dengan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonomi terdiri dari 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Jadi disebut dengan ekonomi 4 sektor karena ada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Kemudian di sini juga dibahas mengenai sebab akibat terjadinya perekonomian terbuka. Sebab akibat dari terjadinya perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor ini tidak lain adalah karena disebabkan oleh suatu kegiatan perekonomian suatu negara dengan negara lain yang disebabkan dengan ekspor dan impor. Ekspor dan impor dapat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi pendapatan masyarakat di suatu negara, maka akan semakin tinggi pula impor yang dilakukan. Jadi akibat ataupun sebab dan akibatnya daripada perekonomian terbuka ini adalah semakin meningkatnya tingkat ekspor dan impor. Yang mana jika pendapatan suatu masyarakat dalam negara itu tinggi, maka suatu negara tersebut akan semakin tinggi tingkat impornya. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang kemudian tentang penentuan ataupun penentuan ekspor dan impor. Nah, faktor-faktor yang menentukan ekspor di sini juga dijelaskan di dalam hubungan luar negeri. Di bidang ekonomi, ekspor menjadi hal yang sangat penting bagi terselenggaranya perdagangan internasional. Barang produksi dapat diekspor ke negara lain jika yang pertama mendapat pendapatan negara lain kebutuhan akan barang yang diperoleh oleh negara lain. Lalu yang kemudian untuk dapat bersaing di pasaran luar negeri. Yang C, perkembangan teknologi. Yang D, perusahaan cita rasa penduduk luar negeri. Dan yang E, daya saing di pasaran luar negeri. Nah, lalu yang kemudian yaitu faktor-faktor yang menentukan impor. Mengapa suatu negara itu harus impor barang maupun lain sebagainya ke suatu negara? Jadi ada faktor-faktor yang dapat menentukan hal tersebut. Yang pertama yaitu pendapatan nasional. Suatu negara dapat dikatakan bahwa perubahan pada tingkat pendapatan akan membawa perubahan pada tingkat impor. Dan kemudian kebutuhan dalam negeri yang belum terpenuhi oleh sektor dalam negeri atau perubahan cita rasa masyarakat, maka di situ akan mengakibatkan ataupun dapat menentukan suatu negara itu harus atau membutuhkan impor dari negara lain. Dan juga daripada inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu. Itu adalah faktor-faktornya. Dan kemudian kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya. Nah, itu terkait makalah dari rekan Tika yang isi materinya tentang ekonomi terbuka, yang di situ terdapat 4 sektor ekonomi yang menjadi poin pokok pembahasan, yaitu tentang masyarakat, negara, perusahaan, dan juga di sini terdapat yang seperti saya sebutkan tadi 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Mungkin itu review materi dari makalah rekan Tika. Selanjutnya akan mereview makalah dari rekan Nujul. Ya, yang selanjutnya yaitu makalah dari rekan Nujul yang di sini membahas tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dan juga dengan kebijakan pemerintah. Di sini saya akan mereview makalah dari rekan Nujul yang di sini terdapat 13 pembahasan, lumayan banyak. Namun di sini sangat terperinci karena di sini ada 2 poin pokok pembahasan yang menjadi titik fokus dalam makalah ini, yaitu tentang kebijakan ekonomi tanpa kebijakan pemerintah dan juga kebijakan pemerintah, yaitu tentang pengertian ekonomi 2 sektor. Perekonomian
dua sektor tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini, yaitu perekonomian dua sektor sering disebut dengan perekonomian tertutup. Ya, sederhana lah. Namun suatu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Jadi mengapa disebut dengan dua sektor? Karena sektor perekonomian dan juga ada sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Dua itu yang menjadi indikasi disebutnya dua sektor. Jadi sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Sedangkan pengertian perekonomian tertutup menurut Reko Prayitno sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Anta Tahmawati, yaitu perekonomian yang tidak mengenal hubungan dengan negara lain. Jadi perekonomian tertutup ini, dua sektor ini hanya perekonomian dalam suatu negara atau suatu wilayah tertentu tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Fungsi konsumsi dan tabungan dalam pendekatan ekonomi konvensional. Di sini juga terdapat rumus-rumus yang dapat kita jadikan acuan dalam menentukan suatu perhitungan. Dan di sini juga ada fungsi konsumen, tabungan dalam pendekatan ekonomi Islam, fungsi investasi dalam pendekatan ekonomi konvensional. Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang atau modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam penggunaan. Di sini juga terperinci dijelaskan fungsi investasi dalam pendekatan ekonomi Islam. Ada dua pembahasan juga, ekonomi konvensional dan Islam. Tentu itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yang mana fungsi investasi dalam pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan investasi konvensional. Dalam pendekatan ekonomi konvensional, fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga, di mana dalam hal ini tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Nah, sangat berbeda jauh prinsip-prinsip yang diterapkan oleh konvensional dan ekonomi Islam. Di sini juga perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah, perekonomian tiga sektor, yang tadi dua sektor, sekarang tiga sektor, yaitu perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan klien pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peran dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dan suatu perekonomian. Jadi ada campur tangan pemerintah dalam suatu transaksi perekonomian. Yang tadi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, di situ tanpa adanya campur tangan pemerintah. Namun perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah ini ada campur tangan pemerintah dalam menentukan perekonomian dalam suatu daerah ataupun dalam suatu negara. Selanjutnya arus melingkar perekonomian tiga sektor dan syarat keseimbangan. Di sini juga dijelaskan. Di sini sangat terperinci dan juga syarat keseimbangan. Analisa dalam bab 3 telah menunjukkan bahwa dalam suatu perekonomian keseimbangan mendapatkan akan dicapai apabila penawaran agregat adalah satu dengan pengeluaran agregat. Di sini juga sudah cukup jelas dengan rumus-rumus yang ada dalam makalah. Saya rasa ini sudah cukup lengkap. Jadi jika saya paparkan ini secara menyeluruh, mungkin tidak cukup waktu 10 menit ya, ataupun 15 menit. Jadi saya akan memaparkan terkait bagaimana hasil review saya melihat makalah yang telah saya review tadi. Terkait penjelasan dari makalah 1 sampai makalah 3 sudah cukup baik, sudah cukup terperinci, juga memberikan pemahaman kepada kita bagaimana memahami tentang ekonomi dua sektor, ekonomi tiga sektor, dan juga tentang berbagai isu-isu tentang ekonomi, yang mana di sini sudah sangat terperinci dari makalah yang sudah saya review tentang ekonomi terbuka dan juga tentang keseimbangan kurva. Dari ketiga makalah ini bisa dapat disimpulkan bahwa makalah yang sudah dibuat oleh rekan-rekan, ada rekan Ika, Nuzul dan juga Zizul dan juga Hikin, sudah memberikan wawasan kepada pembaca sehingga mampu memberikan ilmu pengetahuan ataupun wawasan baru kepada pembaca. Saya rasa itu sudah cukup jelas dalam makalah. Jadi sekian itu dari saya. Untuk makalahnya sudah cukup bagus, tinggal bagaimana nanti
mengembangkan agar lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.